Hai teman-teman sekalian, gimana kabarnya? Mimin berharap teman-teman yang menonton video ini dalam keadaan sehat. Dan pada episode kali ini, Anulus Story akan membawakan alur cerita dari serial anime yang berjudul Kaijun Ber-8 episode ke-12. Dan tak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, Mimin minta untuk subscribe dan dukung channel ini, agar Mimin selalu semangat menceritakan alur cerita anime yang menarik untuk kalian tonton. Sebelum pertarungan antara Isao dan Kaijun Ber-8 berlanjut, Shin berpindah dulu ke tempat latihan. Di sana nampak Yaru merasa heran dengan apa yang dipikirkan Reno, karena ia sama sekali tak mengkhawatirkan bestinya itu. Terlebih lagi, ia dengan santainya menerima perintah pemindahan tim. Mendengar hal itu, Reno pun menjawab jika dirinya ingin bertambah kuat. Meski berada di tim ini kemampuannya semakin berkembang, namun Reno ingin meningkatkan kekuatannya dengan sangat cepat, sehingga dirinya tak perlu dilindungi orang lain, dan justru ia yang akan melindungi seniornya. Reno dengan penuh keyakinan pun berkata, jika ia percaya bahwasanya seniornya pasti akan kembali. Dan jika saat itu tiba, Reno ingin dirinya bertambah kuat. Tak lama kemudian nampak para senior datang dan memberitahukan jika hari ini para atasan akan memutuskan hukuman untuk Kafka. Di tengah mereka yang tak tenang saat menunggu keputusan itu, nampak Minase mengajak yang lain untuk menulis surat permohonan agar dapat meringankan hukuman yang diterima Kafka. Sementara itu nampak Mina telah dipanggil ke markas pusat. Setelah sampai di sana, direktur pun memberitahukan jika Isao sedang memeriksa Kaijun Ber-8. Oleh karena itu, Mina diminta menunggu sampai Isao selesai melakukan pemeriksaan. Setelah itu, nampak adu mekanik antara Isao dan Kaijun Ber-8 kembali berlanjut. Setelah menghindari serangan Kafka yang begitu cepat, Isao pun merasa jika musuhnya kali ini seperti binatang buas. Dan sesaat kemudian, meski Kafka berusaha menghentikan serangannya kepada Isao, namun ia tak bisa berbuat apa-apa karena sekarang Kaijun Ber-8 lah yang mengendalikan tubuhnya. Dan untung saja Isao berhasil selamat dari serangan beruntun tersebut. Dan jika tidak ada perisai nomor 2, Isao pun merasa jika ia pasti akan mati. Dan untuk membalas serangan Kaijun Ber-8, nampak Isao menggunakan teknik tempur gaya Squadron 2. Dan sesaat kemudian, melihat hal itu, salah satu direktur pun berkata, jika serangan Isao barusan sering digunakan oleh Kaijun nomor 2. Meski berhasil menghempaskannya, namun Isao malah dibuat sangat terkejut saat melihat inti Kaijun nomor 8 tak ada di tubuhnya. Bersamaan dengan hal itu, nampak inti Kaijun nomor 8 berada di belakang Isao dan secara cepat meregenerasi tubuhnya. Isao yang masih tak menyangka pun merasa jika Kaijun nomor 8 menggunakan tubuhnya sebagai umpan. Dan sesaat kemudian, melihat shelter terdampak serangan barusan, para petugas pun dibuat sangat terkejut karena tempat ini dikenal memiliki pertahanan yang kuat. Diketahui jika shelter ini dapat menahan serangan kaiju berkekuatan 10. Namun meski begitu, para direktur pun mewajarkannya karena saat ini dua kaiju bernomor sedang melakukan adu mekanik. Melihat pertarungan mereka, si direktur kepala botak merasa ada yang aneh. Karena jika Isao benar-benar ingin membunuhnya, seharusnya dia menyerang Kafka saat masih berwujud manusia. Dan karena hal itu, si kepala botak pun beranggapan jika Isao ingin memberinya tekanan dan mengetes kekuatan Kaijun Ber-8. Mendengar hal itu, Kikoru pun langsung mengingat permintaannya dengan sang ayah. Ia pun berpikir jika Isao ingin memberi Kafka kesempatan untuk hidup. Di lain sisi, nampak Kaguragi memberitahukan jika ia bergabung ke dalam pasukan pertahanan karena ingin menyelamatkan banyak orang. Namun ia malah diselamatkan oleh Kafka. Kaguragi juga menjelaskan jika kriteria untuk menilai orang lain bukanlah latar belakang atau perkataan orang, melainkan harus dinilai berdasarkan tindakan orang tersebut. Setelah Izuma membenarkan hal itu, Shin kembali ke duel sengit antara Kaijun Ber-8 melawan Isao. Setelah melihat Isao terluka, para direktur pun beranggapan jika kekuatan Kaijun Ber-8 telah melampaui perkiraan Isao Shinomiya. Di tengah Kafka yang masih berusaha mengendalikan tubuhnya kembali, nampak Kaijun Ber-8 menyerang Isao secara bertubi-tubi. Meski sang direktur umum mencoba membalas, namun perlawanannya sia-sia karena Kaijun Ber-8 dengan mudah menahan serangan itu.
Di tengah Isao yang semakin terpojok karena ia berhasil ditangkap oleh kaiju nomor 8, nampak Kafka semakin tak tega saat melihat Kikoro mendapati sang ayah yang sedang sekarat karena perbuatannya. Dengan penuh emosi, Kafka pun berkata jika ia tak boleh membunuh Isao di hadapan Kikoro. Melihat hal itu, Kikoro yang khawatir pun mengingat perkataannya dengan Kafka. Jika sang MC sampai melukai manusia, maka ia sendiri yang akan membunuhnya. Meski hatinya sedang bergejolak, namun Kikoro masih tetap teguh pada pendiriannya untuk percaya kepada Kafka. Dengan meneteskan air mata, ia pun berteriak agar Kafka tak menyerahkan tubuhnya kepada kaiju. Di tengah Kafka yang berusaha keras untuk lepas dari jeratan itu, namun sayangnya si kaiju parasit yang semakin membesar itu tiba-tiba muncul dan melahap Kafka. Dan sebenarnya, Isao sempat berharap kepada Kafka. Namun kenyataannya sekarang, sang MC tak bisa menjawab harapan sang direktur umum. Kafka pun semakin tenggelam ke dalam lautan kegelapan. Namun saat harapannya hampir pupus, nampak secercah cahaya muncul dan menerangi suasana kegelapan itu. Ternyata bayangan Mina tiba-tiba datang dan meraih tangan Kafka. Teman masa kecilnya itu juga berkata jika ia akan terus menunggu kedatangannya. Dan sesaat kemudian hal mengejutkan pun terjadi. Melihat Kafka melukai tubuhnya sendiri, jelas saja semua orang yang melihatnya pun dibuat terkejut. Dan di saat Kafka pingsan, nampak seseorang menodongkan senjata kepada Kafka. Beruntung Isao meminta orang itu menyingkirkan senjatanya. Dan ternyata orang yang secara tiba-tiba menodongkan senjata kepada Kafka ialah Kapten Pasukan Pertahanan Divisi 1 yang bernama Gen Narumi. Isao pun mengaku jika kemampuan kaiju nomor 8 di luar dugaannya. Setelah itu ia kemudian meminta tim medis untuk membawa Kafka dan juga memberitahukan jika intinya telah terluka. Narumi pun menanyakan bagaimana cara Isao menangani kaiju nomor 8. Namun saat Isao akan menjawabnya, Shin tiba-tiba berpindah ke ruang rapat. Di sana nampak Isao dan direktur yang lain akan mendengarkan penilaian Mina terhadap Kafka. Para direktur mendapatkan laporan jika Mina merupakan teman masa kecil sang MC. Tak hanya itu, mereka juga mengetahui jika Kafka tak lolos seleksi dan hanya masuk sebagai kadet atas rekomendasi dari wakil kapten. Salah satu direktur lalu menegaskan jika mereka sudah memiliki keputusan sendiri dan laporan dari Mina hanyalah kebutuhan prosedur. Itu artinya perkataan apapun dari Mina tak akan mengganggu keputusan terhadap kaiju nomor 8. Mereka juga tak ingin Mina merasa bersalah atas hasil kali ini. Setelah mereka memberitahukan hal itu, nampak Mina mengatakan penilaiannya terhadap Kafka. Sang kapten menjelaskan jika masalah Kafka ialah manusia atau kaiju hanya bisa dinilai oleh pakar. Oleh karena itu dia akan menguraikan performanya sebagai petugas pertahanan. Mina pun mengatakan jika Hibino Kafka telah menemukan organ proliferasi Yojutsu atau operasi netralisasi Sagahimara. Tak hanya itu, ia berkali-kali menolong rekan timnya saat dalam bahaya, terutama saat Kafka bertempur dengan kaiju nomor 10. Ia telah menghancurkan bom Yoju dan menyelamatkan seluruh anggota divisi ketiga. Namun meski begitu, para direktur pun tetap menolak kehadiran Kafka, karena semua itu semakin menegaskan jika Kafka ialah kaiju. Meski Mina membenarkannya, namun ia kembali memberitahukan jika saat baru bergabung kekuatan tempur yang Kafka lepas hanya 0%. Dan ketika masuk ia hanya diterima sebagai kadet. Tak hanya itu, dalam tes sebelumnya Kafka sudah tak lolos sebanyak 12 kali. Dan dilihat dari usianya, ia merupakan anggota paling tua di antara petugas baru. Namun meski begitu, ia tetap tak menyerah. Tak peduli gagal beberapa kali atau tubuhnya berubah menjadi kaiju, Kafka tak pernah berhenti untuk menyelamatkan semua orang. Dan Hibino Kafka yang ia kenal merupakan orang yang pantang menyerah, rela berkorban serta lebih berperi kemanusiaan dari siapapun. Dan kriteria Kafka yang bisa diandalkan sebagai petugas yaitu terletak pada hatinya. Setelah mendengar hal itu, nampak para direktur masih menolak keberadaan Kafka dan menganggap jika Mina terlalu membela bawahannya. Mereka juga tak percaya dengan konsep hati yang dimaksud Mina. Setelah itu, nampak Isao mengapresiasi kerja keras Mina dalam melaporkan penilaiannya terhadap Kafka. Setelah menyuruh Mina untuk kembali bekerja, nampak para direktur meminta Isao untuk membuat keputusan. Namun saat ia akan menjawabnya, Shin tiba-tiba berpindah ke tempat Kafka yang menerima perawatan medis. Nampak sang MC menegaskan jika dirinya tak akan memaafkan kaiju yang membuat Mina menangis. Jadi daripada membiarkan jiwa dan raganya berubah menjadi kaiju, Kafka lebih baik mati sebagai manusia. Setelah itu nampak Kafka telah siuman. Ia langsung dibuat sangat terkejut saat melihat Isao berada di sampingnya. Isao pun memintanya untuk tidak gugup karena ia tak berencana menyakiti Kafka. Setelah mendengar hal itu, nampak Kafka merasa bersyukur karena jika terjadi sesuatu pada Isao maka sang MC tak akan sanggup menemui
Kikoro. Setelah mengetahui jika dirinya masih hidup, Kafka pun menanyakan apakah pasukan pertahanan telah mengakuinya sebagai manusia. Setelah mendengar pertanyaan itu, Isao pun mengatakan jika Kafka ialah kaiju. Namun musuh atau bukan, keputusan itu masih ditangguhkan. Dan saat ini, hampir semua orang menentang untuk membiarkan Kafka hidup. Setelah itu, scene kembali saat Isao akan membuat keputusan perihal kaiju nomor 8. Saat itu Isao menjelaskan jika kaiju nomor 8 tak akan menjadi senjata melainkan kekuatan tempur. Meski banyak orang yang menolak dengan keputusan itu, namun saat mengingat perkataan Kafka sebelumnya, Isao pun menilai bahwasanya sang MC bisa mengendalikan kekuatan kaiju. Dan semisal kaiju nomor 8 dijadikan senjata, mereka tak bisa menjamin jika kekuatannya akan sama seperti saat ini. Terlebih lagi dari kaiju terus-terusan bermunculan, dan pasukan pertahanan harus bisa memanfaatkan kekuatan tempur dengan sangat efektif. Singkat waktu setelah Isao menjelaskan jika kaiju nomor 8 bisa menjadi harapan bagi umat manusia, namun para direktur tetap tak setuju dengan keputusan itu. Setelah itu Isao pun memberitahukan jika Kafka ingin hidup maka ia harus membuktikan jika dirinya berguna. Mendengar hal itu, Kafka dengan tegas berkata jika sampai saat ini ia menganggap dirinya sebagai anggota pasukan pertahanan dan sang MC akan membuat mereka mengakuinya. Di sisi lain, nampak Mina tersenyum saat mengetahui kabar tentang Kafka. Tak hanya Mina, rekan-rekan Kafka yang lainnya pun nampak senang saat mengetahui jika hukuman sang MC telah ditangguhkan. Reno pun akan berusaha menjadi lebih kuat dan menunggu seniornya pulang. Meski Kafka sudah aman, namun Soshiro merasa jika hal menyusahkan baru saja dimulai. Dan jika dunia luar tahu bahwasanya pasukan pertahanan memiliki anggota kaiju, maka Kafka harus menunjukkan ke semua orang agar dirinya diakui. Di sisi lain, nampak kaiju nomor 9 berhasil memuncaki ladder rebut permainan catur hanya dalam waktu 1 minggu. Nomor 9 pun memberitahukan jika dirinya sudah mempunyai gambaran dasar mengenai kecerdasan manusia. Bahkan ia sudah menguasai struktur markas pasukan pertahanan. Dan sekarang ia berencana melanjutkan pertempuran ke fase berikutnya. Nah itu dia alur cerita dari anime Kaiju nomor 8 season yang pertama. Dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya dan terima kasih sudah menonton. Bye bye.